Roda berputar kadang ke atas dan kadang di bawah. Ungkapan ini tepat ditunjukkan untuk klub-klub yang akan cetak gol ulas kali ini. Mereka yang pernah begitu berjaya kini bernasib buruk dengan terdepak di papan bawah, bahkan ke Divisi 2. Simak ulasannya berikut ini. Arsenal pernah di era kejayaannya bersama Arsene Wenger pada era 2000-an. Saat itu, tim meriam London berhasil menjuarai trofi Premier League musim 2001-2002 dan 2003-2004. Gelar yang dimenangkan pada musim 2003-2004 itu juga diraih dengan hasil sempurna. Saat itu, Arsenal menyelesaikan 38 pertandingan yang tersedia tanpa kalah sekalipun. Rinciannya, Arsenal meraih 90 poin dari 26 kali menang dan 12 kali seri. Skuad The Gunners mengungguli Chelsea di peringkat 2 dengan 79 poin dan Manchester United di peringkat 3 dengan 75 poin. Saat itu Arsene Wenger begitu piawai dalam melakukan transfer yang brilian. Wenger mampu membeli pemain muda dengan harga murah yang disulap jadi pemain bintang di Stadion Emirates. Wenger mendatangkan pemain-pemain seperti Sol Campbell, Robin van Persie, Aaron Ramsey, Emmanuel Petit, Gael Silici, Nicola Anelka, Cesc Fabregas, Marc Overmars, Kolo Toure, Robert Pires, Patrick Vieira, sampai Thierry Henry. Keadaan ini jauh berbeda dengan Arsenal yang saat ini. Di Premier League musim 2020-2021 ini, Arsenal baru mengumpulkan 46 poin dan terjebak di peringkat 10 klasemen. Padahal di 2 musim sebelumnya The Gunners masih bisa masuk 5 besar. AS Roma. Serie A musim 2000-2001 akan selalu dikenang sebagai masa kejayaan AS Roma dalam menjuarai trofi juara. Kehebatan AS Roma saat itu nggak terlepas dari strategi cerdik dari Fabio Capello dan kedalaman skuad yang mumpuni. Fabio Capello sendiri merupakan salah satu pelatih top di benua biru saat itu. Sebelumnya, Fabio Capello meraih 4 trofi Serie A dan 1 trofi Liga Champions bersama AC Milan. Pindah ke Real Madrid, Capello juga mempersembahkan 2 trofi La Liga. Dengan bekal prestasi yang mentereng tersebut, Capello diboyong untuk jadi pelatih AS Roma. Sebelumnya, dia sempat menganggur karena nggak melanjutkan kontrak bersama AC Milan. Pada musim keduanya, Capello mendatangkan Gabriel Batistuta dengan mahar 36 juta euro atau sekitar 605 miliar rupiah. Kedatangan Batistuta dari Fiorentina ini juga jadi salah satu transfer yang termahal saat itu. Pada akhirnya, AS Roma berhasil keluar sebagai juara Serie A dengan koleksi 75 poin. Rinciannya, mereka menang 22 kali, seri 9 kali, dan kalah 3 kali. AS Roma unggul dari Juventus di peringkat 2 yang 2 poin lebih sedikit dari Serigala Roma. Saat itu Batistuta juga keluar sebagai top skor dengan koleksi 20 golnya. Walaupun menembus Liga Champions di musim berikutnya, langkah AS Roma harus terhenti di fase grup. Sekarang AS Roma bukan menjadi tim yang favorit di Liga Italia. Athletic Bilbao. Athletic Bilbao pernah begitu kuat pada era 1980-an. Saat itu Athletic Bilbao sukses merebut trofi La Liga dalam 2 musim berturut-turut, yakni musim 1982-1983 dan 1983-1984. Kemenangan di musim 1993-1994 semakin disempurnakan dengan trofi Copa del Rey. Saat itu Athletic Bilbao menaklukkan Barcelona di partai final dengan skor tipis 1-0. Athletic Bilbao merupakan klub yang eksklusif. Mereka cuma mengizinkan pemain yang berdarah Basque untuk bisa bergabung dalam skuadnya. Basque sendiri merupakan daerah tempat Athletic Bilbao berdiri sekarang. Kebijakan tersebut sempat dinilai sebagai kebijakan yang diskriminatif. Alasannya, Athletic Bilbao banyak menolak pemain kelahiran daerah lain sekalipun mereka tumbuh besar di Basque. Seiring berjalannya waktu, kekolotan tersebut membuat performa Athletic Bilbao terus menurun. Alasannya jelas karena mereka kesulitan untuk regenerasi pemain-pemain bintangnya. Beruntung kebijakan tersebut mulai melonggar. Athletic Bilbao sekarang menerima pemain kelahiran daerah lain dan pemain yang mengawali karir di Basque. Di La Liga musim ini, Athletic Bilbao masih bertarung di peringkat 10 klasemen dengan torehan 41 poin. Padahal dulunya Athletic Bilbao langganan di zona Liga Champions. Valencia.
Valencia adalah raksasa sepak bola Spanyol dan Eropa pada era 1990-an sampai 2000-an. Masa keemasan tersebut berawal dari kepiawaian pelatih dan kedalaman skuad yang jempolan. Ketika masih diasuh oleh Claudio Ranieri, Valencia memainkan duet Gaizeka Mendieta dan Claudio Lopez yang begitu gacor. Hasilnya, klub yang berjuluk Kelelawar Mestalla ini berhasil menjuarai trofi Copa del Rey di musim 1998-1999. Saat itu, keduanya disebut sebagai salah satu duet terbaik di Eropa, bahkan duet Mendieta dan Lopez bisa disandingkan dengan duet maut besutan Real Madrid, yakni Rivaldo dan Raul Gonzalez. Berikutnya, Valencia ditangani oleh mantan pelatih Mallorca yakni Hector Cúper. Bersama Cúper, Valencia berhasil menembus 2 kali final Liga Champions yakni musim 1999-2000 dan musim 2000-2001. Di gelaran Liga Champions musim 2000-2001, Valencia tampil mengejutkan dengan menekuk Manchester United dan Arsenal. Mereka juga berkesempatan meraih trofi si kuping besar seandainya penalti dari Pellegrino berhasil menjebol gawang Bayern Munchen. Berikutnya, di era kepelatihan Rafael Benitez, Valencia berhasil juara trofi La Liga musim 2001-2002 dan 2003-2004 serta Europa League musim 2003-2004. Sayangnya, nasib Valencia di musim ini jauh dari kata bagus. Mereka bahkan terjebak di peringkat 14 klasemen dengan perolehan 36 poin. Schalke memulai era 2000-annya dengan prestasi yang menjulang. Pada Bundesliga musim 2000-2001, Schalke cuma kalah saing di pekan terakhir dari Bayern Munchen dan harus puas di posisi runner-up. Berikutnya, Schalke kembali menempati peringkat 2 klasemen Bundesliga pada musim 2002-2003 dan 2004-2005. Sampai tahun 2011, Schalke sudah memenangkan trofi DFB Pokal, DFB Liga Pokal, dan DFL Super Cup. Di ajang Eropa, Schalke menjadi juara trofi Intertoto Cup pada tahun 2003 dan 2004. Saat itu, Schalke bersaing dengan klub-klub Eropa lainnya termasuk Atletico Madrid, Villarreal, dan Lille. Pada akhir tahun 2006, perusahaan minyak asal Rusia bernama Gazprom memberi suntikan dana mencapai 125 juta euro untuk Schalke. Dana tersebut dipergunakan untuk operasional klub, terutama mendatangkan pemain-pemain yang baru. Sayangnya, kekuatan finansial nggak menjamin prestasi Schalke akan terus meningkat. Sejak tahun 2008, Schalke terus merombak kursi kepelatihannya sehingga memaksa tim untuk terus beradaptasi. Nggak cuma itu, Schalke juga doyan melepas pemain-pemain yang potensial, mulai dari Leroy Sané, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Manuel Neuer, Weston McKennie, Rafinha, Mesut Ozil, sampai Jens Lehmann. Di Bundesliga musim ini, Schalke harus terdegradasi ke Divisi 2 setelah cuma memenangkan 2 pertandingan dari total 30 laga yang sudah mereka mainkan. Sriwijaya FC pernah jadi salah satu tim terkuat di Indonesia. Masa keemasan tim asal Palembang itu terjadi pada musim 2007-2008. Saat itu, skuad Laskar Wongkito berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus, yakni Liga Jarum Indonesia dan Piala Indonesia. Nggak cuma berhenti sampai di situ, di musim-musim berikutnya Sriwijaya FC juga menjuarai Piala Indonesia 3 kali secara berturut-turut. Sedangkan di tahun 2012, Sriwijaya FC kembali sukses juarai Liga Super Indonesia. Sayangnya, performa Sriwijaya FC yang menurun membuat mereka terdepak dari persaingan tertinggi sepak bola Indonesia. Sriwijaya FC bahkan harus tersingkir ke kasta kedua Liga Indonesia. Itulah sejumlah klub yang pernah begitu hebat tapi sekarang cuma jadi klub penghibur. Bagaimana komentarmu? Coba tulis di bawah ini.